Shalom warga kerajaan, jumpa lagi dengan saya Lestari dalam acara Live Devotion Rokota Pujian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kami berharap dengan mendengar dan menyaksikan Live Devotion Rokota Pujian, saudara diberkati. Untuk itu jangan lupa, ikuti terus setiap episode Live Devotion Rokota Pujian, baik melalui YouTube, Facebook, ataupun Instagram Rokota Pujian. Jangan lupa subscribe, like dan juga share. Selamat menyaksikan Live Devotion Rokota Pujian. Tuhan Yesus memberkati. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Tak dapat ku mengerti dalamnya kasih-Mu yang terbaik di hidupku. Ku bawa padamu, jadikan ku alatmu Bapa untuk menyenangkanmu. Ku bawa hidupku Bapa, ku persembahkan padamu sebagai korban yang kudus dan berkenan padamu. Terima kasih Yesus buat kesempatan yang baru. Hanya ini doaku. Terima kasih Yesus, yang terbaik di hidupku. Ku bawa padamu, jadikan ku alatmu Bapa untuk menyenangkanmu. Ku bawa hidupku Bapa, ku persembahkan padamu sebagai korban yang kudus dan berkenan padamu. Terima kasih Yesus buat kesempatan yang baru.
yang kudus dan berkenan padamu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu lagi dalam acara Live Devotion Rock Kota Pujian. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus haruslah memiliki sikap dan tindakan untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Dalam ayat 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jelas sekali apa yang Tuhan Yesus kehendaki dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus mengucap syukur? Karena selain itu perintah Tuhan, dengan mengucap syukur, mulut dan hati kita memuliakan Allah. Mulut dan hati kita haruslah sama atau seirama. Jangan sampai mulut kita mengucap syukur, tetapi hati kita memungkirinya. Tidak ada berkat yang akan kita terima. Kita juga akan belajar dari pribadi yang sangat luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah kita. Kita lihat dalam ayat Yohanes 6, ayat 7 sampai 13. Ayat 7 berbunyi, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong roti kecil saja. Ayat 8, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk semua orang sebanyak ini? Ayat 10, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ayat 11, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Ayat 12, dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang masih lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Ayat 13, maka mereka pun mengumpulkan dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang sudah lebih yang setelah orang makan. Perikop dari ayat ini adalah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Saat itu murid-murid diperhadapkan dengan sebuah masalah yang umum, yaitu soal makan, kebutuhan jasmani. Kenapa saya katakan hanya murid-murid yang diperhadapkan kepada masalah, padahal Tuhan Yesus ada di sana? Karena kita tahu bahwa tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dalam ayat yang ke-9 dikatakan bahwa di sana ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Kita tahu seberapa banyak porsi makan seorang anak. Tidaklah banyak. Dan meskipun itu porsi yang jumbo sekalipun, apalah artinya untuk 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Kita lihat reaksi Andreas yang putus asa. Dia menemukan apa yang dia perlukan, yaitu roti. Tetapi dia tidak dapat menyelesaikan masalah yang ada. Tapi karena itu, ketika ia serahkan itu kepada Tuhan, mujizat terjadi. Dalam ayat yang ke-11, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia mengambil roti itu dan ikan dan mengucap syukur.
maka mujizat terjadi. Semua orang mendapat makan, dan kalau Tuhan sudah melakukan mujizat, tidak tanggung-tanggung. Dalam ayat yang ke-12 dan ke-13 kita tahu bahwa mereka makan sampai kenyang, dan masih ada sisa 12 pakul penuh dari sisa orang-orang makan. Mereka makan sampai perut mereka penuh. Luar biasa. Dari hal yang kecil dan sederhana, Tuhan mampu mengadakan mujizat dengan mengucap syukur. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Sekecil apapun solusi yang kita miliki untuk masalah kita yang kelihatannya besar, dan sesederhana apapun yang kita miliki, mungkin bagi kita itu mustahil untuk diharapkan atau diandalkan untuk mencukupi kebutuhan kita, seperti yang dialami oleh Andreas dalam ayat yang kita baca tadi. Mari kita serahkan semua itu di tangan Tuhan. Serahkanlah 5 roti 2 ekor ikan kita kepadanya. Asal kita percaya dan mengucap syukur, pasti ada mujizat akan terjadi. Kapan itu terjadi? Kita tidak bisa mendikte Tuhan. Itu semua dalam kedaulatan dan kairosnya Allah. Lakukan bagian kita dan serahkan apa yang menjadi bagian Allah. Tetaplah mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati. Amin.